Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021 asal Prancis, kembali menjadi sorotan dunia balap setelah membuat pernyataan tegas yang memicu spekulasi besar mengenai masa depannya. Dalam sebuah wawancara yang dilansir Crashnet, Quartararo menegaskan bahwa masa depannya di Yamaha tidak akan bertahan jika motor M1 yang ia tunggangi gagal kompetitif di musim pertama kontrak barunya. Meski masih terikat hingga akhir 2026, ia menegaskan siap mencari tim baru jika performa Yamaha tak kunjung membaik. Pernyataan ini bukan sekadar ancaman kosong. Quartararo yang dikenal sebagai pembalap dengan mental juara dan ambisi tinggi, telah mengalami frustrasi panjang terhadap lambatnya progres Yamaha. Walau musim 2025 sudah menghadirkan beberapa peningkatan, termasuk 4 kali start dari posisi terdepan dan 1 podium, kenyataannya Yamaha tetap menjadi tim dengan posisi terburuk di klasemen konstruktor, bahkan tertinggal dari Honda yang sebelumnya juga terpuruk. Yamaha memang sedang berupaya melakukan perubahan besar. Mereka tengah mengembangkan mesin V4 baru, sebuah langkah radikal bagi pabrikan yang selama ini setia dengan konfigurasi inline 4. Namun, proyek ini diperkirakan baru akan benar-benar siap diuji saat regulasi 2027 berlaku. Artinya, Quartararo masih harus menunggu 2 musim lagi untuk merasakan potensi penuh motor tersebut. Sayangnya, sang pembalap tidak ingin membuang waktu. Baginya, masa depan harus dimulai dengan motor yang langsung mampu menang sejak balapan pertama musim berjalan. Quartararo mencontohkan langkah berani Marc Marquez, yang rela memutus kontrak dengan Honda demi mencari motor kompetitif di Gresini Ducati. Meskipun Marquez harus kehilangan potensi pendapatan besar, ia mendapatkan peluang kembali bersaing di papan atas. Menurut Quartararo, inilah bentuk keputusan yang murni didorong oleh ambisi olahraga, bukan semata urusan finansial. Meski kontraknya di Yamaha saat ini cukup menguntungkan, Quartararo menegaskan bahwa uang bukanlah faktor utama yang menentukan arah kariernya. Di musim-musim awal bersama Yamaha, ia masih mau memimpin proyek pengembangan karena percaya bisa membawa tim kembali ke jalur juara. Namun, untuk masa depan, ia tidak ingin lagi memulai dari nol. Ia ingin melompat langsung ke motor yang sudah siap bersaing memperebutkan kemenangan, bukan sekadar finish 5 besar atau sekadar podium sesekali. Situasi ini mengingatkan pada kisah mantan rekan setimnya, Maverick Viñales, yang mengakhiri kontrak lebih awal dengan Yamaha pada 2021. Viñales kemudian menyesali keputusan menolak tawaran Ducati pada 2011-2020. Namun, Quartararo menilai setiap pembalap memiliki jalannya masing-masing. Ia tidak mau terjebak pada penyesalan masa lalu dan lebih memilih mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadi. Bagi pembalap berusia 26 tahun ini, setiap langkah karier harus selaras dengan insting, masukan keluarga, dan tim dekatnya. Quartararo mengaku siap menerima segala risiko, baik itu mempertahankan hubungan dengan Yamaha atau pindah ke tim lain. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah keyakinan penuh bahwa langkah yang diambil adalah yang terbaik untuk masa depannya di MotoGP. Di sisi lain, Yamaha kini berada dalam posisi serba sulit. Mereka tidak ingin kehilangan aset besar seperti Quartararo, tetapi juga menghadapi tantangan teknis yang berat untuk mengejar ketertinggalan dari Ducati, Aprilia, dan KTM. Meski upaya pengembangan mesin V4 baru menunjukkan keseriusan mereka, waktu yang dibutuhkan bisa membuat Quartararo kehilangan kesabaran. Dunia MotoGP sendiri sudah membuktikan bahwa keterlambatan adaptasi teknologi bisa berakibat fatal pada posisi tim di papan atas. Jika Yamaha gagal memberikan motor kompetitif di musim depan, opsi Quartararo untuk hengkang akan semakin terbuka. Beberapa rumor bahkan yang mengaitkan namanya dengan tim-tim papan atas seperti Ducati, Aprilia, atau KTM yang bisa menawarkan motor pemenang sejak awal musim. Namun, perebutan tanda tangan Quartararo tidak akan mudah, mengingat kontraknya masih berlaku hingga akhir 2026. Pihak Yamaha tentu akan berusaha keras mempertahankannya, tetapi pada akhirnya semua akan kembali pada pilihan sang pembalap. Menariknya, sikap tegas Quartararo ini justru membuat banyak penggemar melihatnya sebagai pembalap yang benar-benar mengutamakan kompetisi ketimbang keuntungan pribadi. Ia tidak ingin terjebak di situasi yang sama seperti beberapa pembalap top yang terlalu lama bertahan di tim yang stagnan. Keputusannya untuk terus menekan Yamaha juga dianggap wajar, mengingat statusnya sebagai satu-satunya pembalap yang konsisten memberi hasil signifikan bagi tim dalam beberapa musim terakhir.
Seandainya benar hengkang, langkah Quartararo bisa menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Dampaknya tidak hanya pada peta persaingan pembalap, tetapi juga strategi jangka panjang tim-tim besar. Kehadirannya di pabrikan lain bisa mengubah keseimbangan kekuatan dan membuat perebutan gelar semakin sengit. Namun untuk saat ini, semua mata tertuju pada bagaimana Yamaha merespons tekanan dari sang bintang. Mereka harus bekerja ekstra keras memastikan M1 2026 benar-benar mampu bersaing di level teratas. Jika tidak, skenario perpisahan besar ini tinggal menunggu waktu. Dan ketika itu terjadi, Yamaha bisa kehilangan bukan hanya pembalap andalan, tetapi juga simbol harapan mereka untuk kembali berjaya. Satu hal yang pasti, Fabio Quartararo telah mengirim pesan jelas kepada Yamaha dan seluruh paddock MotoGP. Masa depannya hanya akan dijalani bersama motor yang siap menang. Dan di dunia balap, pesan seperti ini seringkali menjadi pemicu perubahan besar yang mengubah jalannya sejarah. Sumber, Crash.net, Miss Incident of Hutus 2005, Jawa Post 9 Agustus 2025.